Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Feti Nurlia Muzayanah, SEMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 ingin memaparkan salah satu materi yang telah dipelajari sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuwantano Ramadhani dengan NPM 251063102023. Perkenalkan, nama saya Rehan Salman Alfarisi dengan NPM 251063102024 Perkenalkan, nama saya Alia Jahruhi Kari dengan NPM 251063102047. Halo semua, perkenalkan saya Fadila Anum Kumala atau yang biasa dipanggil dengan Dila dengan NPM 251063102094. Perkenalkan, saya Asni Naila Muflihah dengan NPM 251063102035. Perkenalkan, nama saya Nisa Yukarisma dengan NPM 251063102071. Perkenalkan, nama saya Nadia Sentudlia dengan NPM 251063102064. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suhitli Jubelina Gurarai dengan NPM 22106310201188. Baik, selanjutnya kami akan membuka pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari matriks. Selanjutnya ada ordo matriks, jenis matriks, transpos matriks, kesamaan matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian bilangan real terhadap matriks, perkalian dua matriks, determinan dan inverse matriks, dan yang terakhir adalah peranan matriks dalam ekonomi. Materi yang pertama adalah pengertian dari matriks yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi dengan tanda kurung biasa maupun tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Asni. Lalu berikutnya ada ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Di sebelahnya ada matriks M, A kali B, dengan A kali B itu termasuk ordo matriks M, yang dimana A itu banyak barisnya dan B itu banyak kolomnya. Lalu ada penjelasan matriks dalam bentuk gambar. Ada matriks A, di dalamnya ada A11, di mana angka 1 ke depannya itu berarti A ada di baris ke-1, lalu 1 di belakangnya berarti A ada di kolom ke-1. Lalu ada contoh. Matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom, di mana 250, 20, 20 itu termasuk baris, 250, 120 itu termasuk kolom. Lalu selanjutnya ada jenis matriks. Yang pertama ada matriks skalar, matriks bujur sangkar yang memiliki elemen nilai yang sama pada diagonal utamanya. Contohnya ada di gambar. Matriks baris, matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja, ordonya yaitu 1 kali n. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi sebelumnya. Yang ketiga ada matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja, ordernya yaitu n kali 1. Contohnya seperti di gambar ya. Nah, terus yang selanjutnya ada matriks nol. Matriks dengan order sembarang, namun semua elemennya 0. Seperti namanya, matriks 0 itu nilai semua elemennya yaitu 0. Matriks diagonal. Matriks diagonal ini matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0. Matriks A disebut matriks diagonal jika I sama dengan 0 untuk IJ. Seperti di gambar ya. Nah, terus yang selanjutnya ada matriks identitas I atau IN. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Seperti di gambar ya contohnya. Selanjutnya ada matriks segitiga atas, yaitu matriks di mana nilai semua elemen di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama bernilai 0.
seperti di contoh. Nah, terus selanjutnya ada matriks segitiga bawah, matriks di mana nilai semua elemen di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi matriks ini tuh kebalikannya dari matriks segitiga atas. Selanjutnya ada transpose matriks. Transpose dari suatu matriks M dilambangkan oleh M atau MT yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Jika matriks M berorder A kali B, maka transpose M adalah MT B kali A. Ini dia contohnya. Tadinya kan 120 itu ada di bawahnya 250. Nah, sesudah terjadi transpose ini, 120 ini berada di sampingnya 250. Begitu juga selanjutnya. Begitu saja pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang persamaan matriks. Oke. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama dan ditulis A sama dengan B jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, matriks A dan B harus memiliki ordo yang sama. Dan yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B harus bernilai sama. Jika salah satu elemen berbeda atau ordonya tidak sama, maka matriks tersebut tidak bisa dikatakan sama. Selanjutnya, kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Operasi ini hanya bisa dilakukan kalau kedua matriks memiliki ordo yang sama. Cara menghitungnya sangat mudah, yaitu kita hanya menjumlahkan atau mengurangi elemen yang berposisi sama. Selain itu, ada beberapa sifat yang berlaku pada operasi ini, seperti A plus B sama dengan B plus A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Lalu A plus 0 sama dengan A min B sama dengan A plus min B. Seperti itu. Baik, saya akan memberikan contoh penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini saya memiliki matriks yang berordo 2 kali 2. Saya akan mencontohkan penjumlahan terlebih dahulu. Di sini ada 7, 1, 4, dan 8. Di matriks selanjutnya ada 5, 2, 8, dan 3. Nah, caranya sangat mudah. Kita hanya perlu menjumlahkan matriks yang memiliki posisi sama, yaitu 7 dengan 5, 1 dengan 2, 4 dengan 8, 8 dengan 3. Dan menghasilkan matriks baru yang memiliki ordo 2 kali 2 juga, yaitu hasilnya ada 12, 3, 12, dan 11. Untuk pengurangan caranya tidak jauh berbeda, caranya sama, hanya bedanya kalau penjumlahan itu ditambah, pengurangan itu dikurang, dan menghasilkan matriks yang memiliki ordo 2 kali 2 juga. Berikutnya kita masuk ke operasi perkalian matriks. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian matriks memiliki syarat, yaitu jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika syarat terpenuhi, maka perkalian matriks akan menghasilkan matriks baru dengan ordo M kali O, di mana M adalah jumlah baris pertama dan O adalah jumlah kolom matriks kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perkalian dua matriks. Untuk dapat perkalian dua matriks, ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Di sini kita memiliki matriks A berordo 2 dikali dengan 3 dan matriks B berordo 3 dikali dengan 1. Karena angka 3 pada matriks A dan angka 3 pada matriks B sama, maka matriks tersebut bisa dikalikan. Jadi hasil perkalian AB akan memiliki ordo 2 dikali dengan 1. Namun untuk perkalian yang dibalik, yaitu B dikali dengan A, tidak dapat dilakukan karena jumlah kolom matriks B yaitu 1 tidak sama dengan jumlah baris matriks A yaitu 2, sehingga BA tidak terdefinisi. Selanjutnya kita masuk ke contoh perkalian matriks. Kita punya matriks berordo 2 dikali dengan 2 yang dikalikan dengan matriks berordo 2 dikali dengan 3. Karena jumlah kolom matriks pertama yaitu 2 sama dengan jumlah baris matriks kedua yaitu juga 2. Maka perkalian dapat dilakukan. Hasil akhirnya nanti adalah matriks berordo 2 dikali dengan 3. Selanjutnya yaitu menentukan elemen hasil perkalian.
Untuk menentukan elemen-elemen hasil perkalian, caranya adalah ambil baris dari matriks pertama, kemudian kalikan dengan kolom dari matriks kedua, lalu jumlahkan hasilnya. Pada contoh ini kita akan mencari 6 elemen, yaitu ABC pada baris pertama, kemudian DEF pada baris kedua. Setiap elemen diperoleh dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Selanjutnya yaitu perhitungan elemen matriks. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari masing-masing elemen matriks. Yang pertama yaitu A sama dengan 2 ditambah 9 sama dengan 11, B sama dengan 3 ditambah 12 sama dengan 15, C sama dengan minus 4 ditambah 15 sama dengan 11, D sama dengan minus 2 ditambah dengan 0 sama dengan minus 2, E sama dengan minus 3 ditambah 0 sama dengan minus 3. Kemudian F sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Maka matriks hasil perkalian yang diperoleh adalah matriks berukuran 2 dikali 3 dengan baris pertama yaitu 11, 15, 11 dan baris kedua yaitu minus 2, minus 3, dan 4. Ini merupakan hasil akhir dari operasi perkalian dua matriks tersebut. Kemudian selanjutnya pengertian determinan matriks. Determinan matriks adalah suatu nilai skalar yang diperoleh dari operasi tertentu pada elemen-elemen matriks. Nilai determinan ini sangat penting karena bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem linear, kemudian menentukan apakah suatu matriks memiliki invers, mengetahui berbagai sifat dari matriks, dan determinan matriks A biasanya ditulis sebagai det A atau yang disebut A. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nisa Karisma akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Di bagian ini, saya akan menjelaskan cara menghitung determinan matriks ordo 2x2. Misalnya, A adalah sebuah matriks berordo 2x2, seperti gambar di bagian ini. Nah, untuk mencari determinannya, kita menggunakan rumus matriks A sama dengan AD dikurang BC. Artinya, kita mengalihkan elemen diagonal utama, yaitu A kali D, lalu dikurangi dengan hasil perkalian diagonal samping, yaitu B kali C. Jadi, determinan matriks 2x2 diperoleh dari selisih hasil kali diagonal utama dan diagonal samping. Selanjutnya, determinan matriks ordo 3x3. Ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3x3. Kali ini, kita akan mempelajari metode yang dinamakan aturan Sarus. Diambil dari nama penemunya, seorang matematikawan Prancis yaitu Pierre Frédéric Sarus. Di sini, saya akan menjelaskan langkah-langkah aturan Sarus. Langkah pertama, salinlah elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua, dan simpan di sebelah kanan matriks. Jadi, kolom pertama dan kedua ditulis ulang di samping kanan matriks aslinya. Kolom pertama yaitu A, D, G, dan kolom kedua yaitu B, C, H. Langkah kedua, tandai 6 diagonal yang terbentuk, yaitu 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. 3 diagonal utama yaitu garis yang arahnya dari kiri atas ke kanan bawah, yang elemennya A, E, I, B, F, G, dan E, D, H. Sedangkan 3 diagonal samping yaitu garis yang arahnya dari kanan atas ke kiri bawah, elemennya C, E, G, A, F, H, dan B, D, I. Selanjutnya, langkah ketiga, kalikan elemen-elemen masing-masing diagonal dan jumlahkan hasil perkaliannya. Jadi, kita mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utama. Hasil perkalian diagonal utama adalah A, E, I tambah B, F, G ditambah C, D, H. Kemudian, kita mengalihkan elemen-elemen pada diagonal samping. Hasilnya adalah C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Setelah itu, langkah keempat, yaitu kurangkan hasil penjumlahan sebelumnya, yaitu diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping, sehingga rumus determinannya menjadi determinan matriks A sama dengan hasil A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H, kemudian dikurangi dengan C kali E kali G ditambah A kali F kali H
dan ditambah B kali D kali I. Jadi, inti dari metode seharus adalah menjumlahkan hasil perkalian diagonal utama, lalu dikurangi dengan jumlah hasil perkalian diagonal samping. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya, yaitu Alia Jahroh Hikari. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Beta sama dengan 21321, 14214, 312, 31 sama dengan buka kurung 2 dikali 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 dikali 1 tutup kurung dikurang buka kurung 3 dikali 4 dikali 3 ditambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 kali 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 16 ditambah 6 ditambah 3 tutup kurung dikurang buka kurung 36 ditambah 4 ditambah 2 tutup kurung sama dengan 25 dikurang 42 sama dengan minus 17. Inverse matrix. Inverse matrix dimiliki oleh matriks persegi sehingga berlaku A dikali A pangkat min 1 sama dengan I. Inverse matrix didefinisikan oleh rumus di samping, yaitu A pangkat min 1 sama dengan I per A dikali A. Dengan A adalah determinan matriks A dan A adalah adjoint dari matriks A. First, matriks ordo 2 kali 2, misal A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2 yaitu A sama dengan A, B, C, D. Adjoint matriks A adalah adjoint A sama dengan D min B min C, A. Rumusnya yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali D min B min C A. Contoh, A sama dengan 7, 2, 6, 4. Hitung determinan. Determinan sama dengan buka kurung 7 dikali 4 tutup kurung dikurang buka kurung 2 dikali 6 tutup kurung determinan 28 dikurang 12 sama dengan 16. Tukar A dan D 7 jadi 4. Ubah tanda B dan C 2 jadi min 2, 6 jadi min 6. Jadi join matriks A 4 min 2 min 6 7. Kalikan dengan 1 per 16. A pangkat min 1 sama dengan 1 per 16 4 min 2 min 6 7. Inverse matriks ordo 3 kali 3. Untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3, kita perlu mencari adjoint matriks dulu. Misal A adalah matriks ordo 3 kali 3 yaitu A sama dengan ABC, DEF, GHI. Adjoint matriks A akan memiliki elemen-elemen dengan tanda negatif atau positif yang selang-seling. Misalnya yaitu adjoint A sama dengan plus X11 min X12 plus X13 min X21 plus X22 min X23 plus X31 min X32 plus X33. Untuk mencari elemen-elemen dari adjoint A, maka kita harus menutup baris dan kolom yang bersesuai dengan masing-masing elemen, lalu mencari determinan dari matriks 2 kali 2 yang terbentuk. Selanjutnya, untuk mencari X11, kamu harus menutup baris pertama dan kolom pertama. Bisa dilihat dari PPT tersebut, baris pertama yaitu A, B, dan C, dan kolom pertama yaitu A, D, dan G ditutup oleh garis krem yang hanya menyisakan E, F, H, dan I. Lalu, X11 sama dengan E, F, H, dan I menghasilkan sama dengan EI dikurang FH. Selanjutnya, untuk mencari X12, tutup baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama yaitu A, B, dan C, dan kolom kedua yaitu B, E, dan H. Menghasilkan X12 sama dengan D, F, G, dan I. Lalu, sama dengan DI dikurang FG. Untuk mencari X13, tutup baris pertama dan kolom ketiga. A, B, dan C adalah baris pertama, C, F, dan I adalah kolom ketiga. Lalu X13 sama dengan D, E, G, dan H. Sama dengan DH dikurang EG. Untuk selanjutnya yaitu mencari X21. Tutup baris kedua dan kolom pertama yang hanya menyisakan B,
C, H, dan I. Lalu X21 sama dengan B, C, H, I sama dengan BI dikurang CH. Untuk mencari X22, tutup baris kedua dan kolom kedua, yang hanya menyisakan A, C, G, dan I. Lalu X22 sama dengan A, C, G, I sama dengan AI dikurang CG. Selanjutnya untuk mencari X23, tutup baris kedua dan kolom ketiga, yang hanya menyisakan A, B, G, dan H. X23 sama dengan A, B, G, dan H sama dengan AH dikurang BG. Lalu untuk mencari X31, tutup baris ketiga dan kolom pertama, yang hanya menyisakan B, C, E, dan F. X31 sama dengan B, C, E, F sama dengan BF dikurang CE. Selanjutnya untuk mencari X32, tutup baris ketiga dan kolom kedua, yang hanya menyisakan A, C, D, dan F. X32 sama dengan A, C, D, F sama dengan AF dikurang CD. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari akuin atau ADCA dari sebuah matriks sampai ordo 3x3. Pertama, kita lihat matriks A berikut. A di dalam tanda siku dapat A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk mencari adjointan, kita harus mencari kofaktor dari setiap elemen matriks. Cara menghitung kofaktor: untuk mencari kofaktor suatu elemen, caranya adalah tutup baris dan kolom elemen yang akan kita cari. Misalnya, kita mencari X33 yaitu baris ketiga kolom ketiga. Kita tutup baris ketiga dan kolom ketiga. Matriks yang tersisa adalah AB dan DE. Selanjutnya, kita mencari determinannya yaitu AE dikurang BD. Karena posisi 3,3 atau baris ketiga kolom ketiga bertanda positif, maka positif X33 sama dengan AE dikurang BD. Setelah matriks all faktor selesai, langkah terakhir adalah ditranspos, yaitu mengubah baris menjadi kolom. Hasil transpos itulah yang disebut adjoint A. Nah, adjoint A di dalam tanda tadi kita mendapatkan positif X11, negatif X12, positif X13, dan seterusnya yang ada di slide. Kemudian setelah kita masukkan pola tanda tadi ke determinan yang sudah kita cari. Seperti contoh, positif KI dikurang FH dan seterusnya. Dan tadi kita cari X33 itu positif AE dikurang BD. Itu. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan salah satu peranan matriks dalam bidang ekonomi, yaitu untuk menyelesaikan masalah persamaan linear menggunakan metode Cramer atau kaidah Cramer. Metode ini digunakan ketika kita memiliki beberapa variabel yang saling berhubungan dalam bentuk sistem persamaan linear. Rumus umum untuk menentukan nilai suatu variabel adalah XI sama dengan determinan AI per determinan A. Di sini, XI adalah variabel I yang belum diketahui dalam suatu sistem persamaan. Makna dari simbol-simbol tersebut adalah determinan A merupakan determinan dari matriks koefisien. Matriks koefisien adalah matriks yang hanya berisi angka-angka koefisien dari masing-masing variabel dalam sistem persamaan. Kemudian, determinan AI merupakan determinan matriks khusus, yaitu matriks yang diperoleh dengan cara mengganti kolom ke I dari matriks koefisien dengan vektor konstanta dari persamaan. Dengan kata lain, kita tidak mengubah semua kolom, hanya kolom yang berhubungan dengan variabel yang sedang kita cari. Pada slide ini terdapat contoh soal yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran suatu barang. Yang memiliki soal, permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh fungsi berikut. 3x1 plus x2 sama dengan 11. 2x1 dikurang x2 sama dengan 4. Berapakah harga dan kuantitas keseimbangan produk tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan metode matriks seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, kita ubah bentuk sistem persamaan tersebut menjadi bentuk matriks. Susunan matriksnya adalah A adalah matriks koefisien. Dari soal tersebut, kita dapat 3, 1,
2 min 1. Kemudian kita cari X-nya. X adalah matriks variabel yang dicari. Nah, dari soal kita menemukan variabel yaitu X1 dan X2. Dan yang terakhir, kita mencari B. B adalah matriks konstanta dari persamaan. Di pertanyaan 1 ada 11 dan yang kedua ada 4. Jadi kita masukkan. Kemudian kita menghitung determinan A. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung determinan. Rumus determinan untuk matriks 2 kali 2 adalah determinan A sama dengan AD dikurang BC. Maka perhitungan yang menjadi determinan A sama dengan 3 dikali min 1 dikurang 1 dikali 2. Hasilnya determinan A sama dengan min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Nah, pada slide ini kita melanjutkan penyelesaian sistem persamaan menggunakan metode Cramer setelah sebelumnya kita menghitung determinan matriks A dan mendapatkan hasil determinan sama dengan negatif 5. Pada bagian ini kita mencari determinan matriks A 1 dan A2 untuk menentukan nilai X1 dan X2. Maka pertama kita menentukan matriks A1. Matriks A1 diperoleh dan mengganti kolom pertama matriks A menggunakan konstanta dari persamaan, yaitu 11 dan 4. Bentuk matriks A adalah A1 sama dengan 11, 1, 4, negatif 1. Selanjutnya, kita hitung determinannya. Determinan A1 sama dengan 11 dikali negatif 1 dikurang 1 dikali 4. Kemudian, determinan I sama dengan negatif 11 dikurang 4 sama dengan negatif 15. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan matriks A2. Matriks A2 diperoleh dengan mengganti kolom kedua matriks A menggunakan konstanta, yaitu 11 dan 4. Bentuk matriks A2 adalah A2 sama dengan 3, 11, 2, dan 4. Determinannya adalah determinan A2 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 11 dikali 2. Kemudian, determinan A2 sama dengan 12. 12 itu dapat dari 3 dikali 4. Dikurang 22 sama dengan 12 dikurang 22 mendapatkan hasil negatif 10. Nah, langkah terakhir kita menentukan nilai X1 dan X2. Menggunakan Cramer menggunakan rumus X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Nah, kita masukkan determinan A1 tadi negatif 15 per 5 sama dengan negatif 15 dibagi min 5 sama dengan 3, positif 3.